Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas dan menjawab berbagai masalah sehari-hari terkait tazkiyatun nafs atau menjaga dan mengelola hati sekaligus jiwa. Nah, seperti biasa, saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Setia menemani kita ya. Insya Allah. Untuk juga hari ini menjawab berbagai mungkin permasalahan yang biasa kita hadapi, alami sehari-hari, dan mudah-mudahan juga menjadi pencerahan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Ya Rabbal Alamin. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, Hilman, Ya. episode kali ini nih temanya macam-macam. Jadi kita akan merangkum beberapa problem-problem yang mungkin biasa terjadi ya di sekeliling kita, dan kita mungkin masih bingung kadang-kadang kita harus bersikap seperti apa ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama, bahasan kita hari ini adalah soal move on. Move on ini. Jadi gini, akhirnya belakangan kan mungkin kita sering sekali, apalagi di tengah terbukanya media sosial ya saat ini ya, isu perselingkuhan, kemudian ya hal-hal semacam ini tuh kan seolah menjadi berita yang datang silih berganti, ada aja. Kadang-kadang tuh modusnya macam-macam, misalnya nggak bisa move on dari mantan atau nostalgia dan segala macam. Nah, sebenarnya bagaimana sih Ahilman kita harus menyikapi hal-hal semacam ini? Susah move on dari masa-masa lalu yang kemudian ujungnya tuh malah sebenarnya membawa keburukan gitu. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita juga doakan Mbak Mila jika ada pemirsa yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan kesehatan kembali. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara tentang masa lalu, iya kan? Iya betul. Selalu seru ini. Iya. Manusia itu dalam hidup setidaknya akan mengalami 3 masa. Betul. 1 masa lalu, 2 masa kini, 3 masa depan. Masa lalu adalah sesuatu yang telah berlalu, dan kita nggak akan bisa kembali lagi ke masa lalu. Sekuat apapun, sehebat apapun kita punya kemauan untuk kembali ke masa lalu, nggak akan bisa, karena itu sudah berlalu, sudah selesai, sudah terlewati ya. Nah, yang sedang kita jalani sekarang apa? Masa kini. Dan yang akan datang kita temui adalah masa depan. Tapi itu belum tentu terjadi. Terjadi, betul. Nah, Ustadz, siapa orang yang tidak akan bahagia dalam hidupnya? Kata guru saya, orang yang tidak akan bahagia, orang yang masih menghidupkan masa lalunya untuk hadir saat ini, dan orang yang mencemaskan masa depannya untuk hadir saat ini. Maka kalau kita bicara apa sikap terbaik untuk yang sudah terjadi, ya sudah, berarti kita berdamai dengan masa lalu. Bukan melupakan ya, berdamai. Apa bedanya? Ya kalau melupakan kan lupa belas gitu ya. Tapi kalau berdamai, coba kita kelola masa lalu itu dengan penuh kebaikan. Maka sikapnya apa? Saya seringkali mengajarkan kepada jamaah itu ada 3 sikap untuk menyikapi masa lalu. 1, maafkan. 2, doakan. 3, ikhlaskan. Ayo ulangi. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Nah, ini yang ketiga ini level kesabaran tertinggi nih kayaknya, mengikhlaskan. 1, maafkan. Apa yang sudah terjadi ya sudah kita maafkan. Maafin kita pernah tenggelam dalam kesalahan itu, dan juga maafkan orang yang barangkali pernah hinggap di hati kita. Apapun, maafkan semua yang sudah terjadi. Ada istilah begini, memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Betul. Jadi menerima, kita pernah mengalami hal ini di masa lalu, kita pernah salah, orang itu pergi ninggalin kita, ya udah, sudah pergi, udah. Nah, gimana level keduanya? Ya doakan. Ternyata tidak ada kekuatan yang paling dahsyat untuk kita hadirkan kecuali doa. Ad-doa usilahul mu'min. Doa senjata orang beriman.
Apa yang kita doakan? Satu, ya doakan diri kita agar bisa berdamai dengan yang sudah terjadi. Dan yang kedua juga doakan takdir-takdir yang pernah datang kepada kita itu. Takdir itu kan sesuatu yang telah terjadi dengan kita. Dan kita juga nggak akan bisa kemudian bilang bahwa coba dulu. Dan itu nggak boleh. Makanya Nabi melarang kita mengucapkan kalimat coba dulu Ya. Nggak boleh. Nabi memerintahkan untuk semua yang sudah terjadi, katakan qadarallah wa masya'a fa'ala. Sudah jadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan itu. Karena mohon maaf, kadang kita nggak pernah tahu ya, apa yang sedang Allah siapkan untuk waktu yang akan datang dari kejadian kita di masa lalu itu. Makanya ada istilah, kadang kita bilang, ya Allah kenapa begini? Nanti kita akan bilang, ya Allah untung dulu begitu. Berapa banyak kejadian yang seperti itu kan? Ya. Sekarang kita bilang, ya Allah kenapa begini? Tunggu saatnya nanti kita bilang, ya Allah untung dulu begitu. Bamila, Ahilman, semua pasti punya masa lalu. Iya kan? Tapi dengan izin Allah, akhirnya Allah kayak kasih surprise gitu. Kasih kejutan dengan apa yang terjadi hari ini. Mungkin ini adalah buah dari yang terjadi di masa lalu. Betul. Karena kita udah memaafkan itu. Nah kalau kita nggak maafin, kita masih tenggelam dengan masa lalu, kita nggak bisa move on untuk yang masa depan. Makanya filosofi hidup nih. Kenapa kaca mobil bagian depan itu lebih besar daripada kaca spion bagian samping? Mau tahu jawabannya? Biar fokusnya ke depan dong. Kalau ngelihat mulu ke belakang ntar nabrak lagi ya kan? Ya ternyata filosofi hidupnya, apa yang sedang Allah siapkan di depan itu jauh lebih besar daripada apa yang telah terjadi di belakang. Makanya kalau pakai mobil jangan lihat spion terus. Sesekali aja. Iya, jadi parkir kan. Iya dong. Betul. Kalau lihat spion terus mundur jadi parkir berhenti. Iya. Ya lihat ke depan loh. Maju. Ternyata apa yang ada di depan tuh jauh lebih besar. Maka doakan. Nggak ada yang nggak baik selama engkau melibatkan Allah. Nah sampai pada level terakhirnya ikhlaskan. Bukan lupakan, ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu kita membersihkan hati untuk tidak bersandar pada apapun. Ya Allah, engkau pernah ngirimin skenario hidup aku di masa lalu dengan orang ini. Dan kemudian dia pergi ninggalin saya. Aku yakin ya Allah. Karena engkau sedang menyiapkan yang terbaik untuk saya dibanding dia yang pergi ninggalin saya. Dan itu kan yang terjadi. Iya, betul. Ahilman, mungkin Bamila. Wah dulu kan kita pernah banget nangis dengan apa yang sudah pergi. Ya namanya anak muda ya, gitu kan. Rasanya itu baper gitu kalau urusan cinta. Coba apalagi. dulu, kenapa sih? Ya tapi akhirnya cukup dijalani. Maka tunggulah surprise terbaik yang Allah berikan untuk kita. Masya Allah. Nah tapi ya juga hati-hati ya Ahilman, maksudnya tiba-tiba nih kena pernah sakit hati di masa lalu. Nah orang yang menyakiti itu datang lagi. Nah aduh terus terjadi getaran-getaran elektrik gitu ya. Nah kadang-kadang maksudnya kita juga harus hati-hati mengelolanya ya. Karena itu tadi kalau nggak hati-hati kan isu-isu perselingkuhan dan segala macam gitu. Makanya jangan sampai terjatuh di lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Kecuali misal mohon maaf ya, orang itu bertobat, sungguh-sungguh memperbaiki diri. Untuk membuka hati ya tentu perlu pertimbangan yang begitu dalam. Tapi apakah bisa atau tidak ya kembalikan kepada diri kita. Tapi bukan berarti gini ya, melupakan nggak bisa, memang nggak bisa. Maka jangan pernah membuka ruang-ruang yang membuat engkau akan teringat lagi dengan apa yang pernah menyakitimu. So sehingga ketika ada pertanyaan, kalau kita pernah disakiti, kemudian kita udah maafin sih, tapi kita mau blok dia, nggak mau lagi komunikasi sama dia, boleh nggak sih? Saya sih boleh-boleh aja. Kenapa coba? Yang menutup ruang karena kalau masih tuh kita tuh akan kita masih akan terjebak dalam jadi konteksnya itu. Bukan mutusin silaturahim, bukan. Konteksnya adalah menjaga hati kita agar tidak tersakiti untuk yang kedua kalinya. Dan itu jauh lebih penting ya untuk bagaimana menjaga hati. Kalau tetap bersamanya akan tenggelam lagi pada rasa yang sakit, ya cukuplah menjaga diri kita. Masya Allah. Tidak membenci aja udah bagus. Maka jangan sampai merawat kebencian itu dengan kebencian yang selanjutnya. Aduh, Masya Allah, betul. Ahilman kita harus jeda dulu nih, menarik perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.